Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini di masa pandemi ini tentu saja kita tidak bisa langsung berinteraksi pembelajaran tatap muka. Namun dengan demikian Pak Guru punya inisiatif untuk kemudian memanfaatkan media teknologi yang ada, yaitu dengan merekam bahan ajar ini untuk kemudian kalian bisa menyimak berkaitan dengan pesan pokok yang ada pada surah Al-Maun. Sebelumnya kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah berusaha membaca, kemudian mengartikan surah Al-Maun. Tidak sampai di situ, kita juga kemudian menghafal surah Al-Maun itu. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk bagaimana melihat kandungan atau isi pokok yang ada pada Quran surah Al-Maun ini, surah yang ke-107 yang berjumlah 7 ayat, tergolong surah Makkiyah, ayat Makkiyah. Dan kita coba untuk langsung masuk pada materi pembelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, di ayat yang pertama itu disebutkan bahwa ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata dusta di sini adalah menunjukkan bahwa ada sebuah pengingkaran terhadap apa yang telah dikatakan, apa yang telah dinyatakan, apa yang telah diikrarkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman, tentu dinyatakan bahwa dia beriman ketika dia telah mengikrarkan diri sebagai orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu rukun iman, dan kemudian percaya atau yakin dengan rukun-rukun iman yang lain. Nah, kata dusta di sini tentu saja menjadi suatu pengingkaran terhadap pernyataan yang telah disebutkan. Baik, kita lanjut. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata hardik di sini, anak-anakku sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada arti kata-kata kasar yang ditujukan kepada seseorang. Nah, kalau disebut di sini adalah menghardik anak yatim, berarti yang dimaksud adalah perbuatan baik itu secara fisik maupun verbal, mengata-ngatai secara verbal misalnya, dan kemudian bertindak
secara perilaku dengan kasar kepada anak yatim, tentu saja anak-anakku sekalian telah mengetahui tentang yatim itu apa, yang merujuk pada anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Jadi kalimat menghardik anak yatim di sini adalah berlaku kasar, baik secara fisik maupun verbal kepada anak yatim. Perlakuan seperti ini baik dilakukan secara fisik maupun verbal, baik secara kata-kata maupun secara tindakan, dengan kasar kepada anak yatim, maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Anak yatim di ayat 3 ini disebut bahwa orang yang mendustakan agama itu juga adalah orang yang tidak mendorong memberi makan kepada orang-orang miskin. Anak-anakku sekalian, kedua golongan atau kategori orang-orang yang Pak Guru sebutkan tadi, satu adalah anak yatim, yang kedua adalah orang miskin, itu adalah dua kategori kelompok orang yang perlu kita berikan perhatian secara khusus. Kita tahu sendiri bahwa anak yatim itu adalah anak yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu, dan kemudian orang miskin itu adalah orang yang bekerja, namun dari hasil pekerjaannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Itulah kemudian disebut orang miskin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, fawailul lil musallin, artinya maka celakalah orang yang sholat. Alladzina an sholatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada 3 aspek lalai yang dimaksud. Yang pertama adalah lalai dalam hal waktu. Kita tahu sendiri bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Disebutkan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Setelah ada waktu salat, setelah tiba waktu salat, masuk waktu salat, ada panggilan untuk melaksanakan salat, maka dilakukanlah kesengajaan untuk menunda salat itu, sehingga kemudian salat hingga di akhir waktu, atau nauzubillah sampai tidak salat sama sekali. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya, lalai terhadap waktu salat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah lalai terhadap rukun, syarat, dan ketentuan daripada ibadah salat itu. Anak-anakku sekalian, tentu kita sudah mempelajari, kita pernah mendengar bahwa seperti apa rukun itu. Rukun adalah sebuah hal yang harus ada, yang pokok,
di dalam sesuatu, dan bila tidak ada rukun itu, maka apa yang dikerjakan itu dinyatakan tidak sah. Sama halnya dengan rukun iman misalnya. Bila kita tidak meyakini salah satu daripada rukun iman, maka kita tidak termasuk atau tergolong orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, kembali kita kepada yang ketiga. Lalai yang dimaksud yang ketiga di sini menurut Imam Ibnu Katsir yaitu orang yang sengaja tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya. Artinya apa, anak-anak sekalian? Bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah, tentu saja sejatinya, idealnya kita ingin bahwa ibadah itu adalah bentuk ketaatan, kemurnian, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tujuan utama dan yang utama adalah untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang lain. Termasuk di dalamnya adalah sebagaimana sambungan daripada ayat allazina hum an sholatihim sahun, allazina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Siapa orang riya yang dimaksud? Adalah orang-orang yang ingin mendapatkan pujian terhadap apa yang dia lakukan. Seperti itu. Tentu saja anak-anakku sekalian, hal-hal yang seperti Pak Guru sampaikan tadi tentu saja kita ingin hindari. Jangan sampai kita melakukan sebuah amalan ibadah tetapi tujuan daripada ibadah itu kita tidak bisa gapai, yang mana tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, yang nanti pada gilirannya kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang besar di balik ketaatan itu. Bila kita dapat mengatur waktu dengan baik, maka tentunya setelah kita lakukan ini secara berulang-ulang, maka dengan sendirinya akan terbentuklah karakter yang baik. Tentu saja di sini yang dimaksud adalah disiplin terhadap waktu. Anak-anakku sekalian, sambungan daripada ayat ini, ayat yang ke-6, yaitu allazina hum yuraun wa yamnaun nal maun. Yang berikutnya adalah orang yang berbuat ria, dan selanjutnya adalah yang enggan memberikan bantuan. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, melalui kesempatan kali ini walaupun lewat video, mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, dan kemudian kalau butuh untuk kemudian menjawab soal-soal yang akan Pak Guru berikan nanti, kalian boleh menggunakan sumber belajar yang sudah tersedia. Yang saat ini familiar kita lakukan adalah sumber belajar online, baik itu platform Merdeka Mengajar ataukah di platform yang lain, YouTube, TikTok dan sebagainya. Itu kalian bisa belajar di situ, mengembangkan daripada apa yang telah kalian dapatkan setelah menyimak video ini, dan kemudian Pak Guru akan memberikan
sebuah tugas. Ya nanti lewat WA group saja, begitu ya. Oke, demikian yang Pak Guru sampaikan terkait materi ajar kita itu Quran Surah Al-Ma'un, Quran Surah yang ke-107, 7 ayat, dan tergolong Surah Makkiyah. Sampai jumpa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Sampai jumpa di lain kesempatan dan materi ajar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.